Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang penuh kasih di saat ini. Shalom. Saya berharap kiranya Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah pergumulan beriman yang kita alami saat ini. Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam suasana sukacita Paskah, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu pokok iman yang selama ini kita pegang, yaitu bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu kebenaran sejati. Kebenaran tentang kebangkitan itulah yang membuat kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus yang bangkit. Kebenaran tentang kebangkitan itulah yang meneguhkan iman kita, bahwa melalui kebangkitannya kita menikmati kelepasan dari belenggu dosa dan beroleh keselamatan. Kisah tentang dusta mahkamah agama dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kebenaran berhadap-hadapan dengan dusta atau kebohongan. Nas bacaan kita ini menggambarkan bagaimana dusta para penjaga kubur atau serdadu beserta imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi begitu kuat direkayasa dan mempengaruhi orang-orang Yahudi supaya mereka percaya bahwa peristiwa kebangkitan Kristus tidak benar-benar terjadi karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam hari. Matius secara terbuka juga mengungkapkan bahwa dusta para penjaga kubur atau para serdadu beserta imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah suatu penyangkalan terhadap kebenaran kebangkitan Kristus. Tindakan para pendusta seperti ini menyadarkan kita bahwa dusta adalah suatu kejahatan terhadap orang lain untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan keuntungan uang. Bahkan dusta adalah cara untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Dan karena itu, dusta selalu dilakukan mengikuti emosi, keyakinan diri sendiri, opini yang tidak berdasar, serta apa yang paling rawan dalam kehidupan orang banyak. Cerita dusta mahkamah agama membuat kita merasakan bagaimana dusta atau kebohongan itu dinyatakan, bagaimana dusta itu disampaikan, dan bagaimana dusta diberitakan secara terus-menerus kepada orang banyak. Kemudian kita bertanya, di manakah kebenaran tentang kebangkitan itu? Kebenaran itu ternyata diam membisu, karena para murid dalam konteks pembaca Matius mengalami ketakutan dan mereka tidak berani menyatakan dan bersaksi bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu kebenaran sejati. Di situ penting bagi kita untuk terus-menerus merenungkan tentang bagaimana kebenaran dan dusta berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, yang menantang iman kita dewasa ini adalah di mana posisi iman kita. Apakah iman kita berada di dalam lingkaran dusta, ataukah iman kita berada di dalam lingkaran kebenaran?
saya percaya bahwa dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, posisi iman kita terus bergerak dan bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu iman yang menerima kebangkitan Yesus. Dan itu artinya kita sudah keluar dari iman yang penuh dengan dusta. Dengan begitu, maka sesungguhnya kita ingin menjadikan kebenaran sebagai cara beriman untuk melawan dusta atau kebohongan yang dapat merusak kehidupan setiap orang percaya. Pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, bila kita lebih jauh mendalami cerita Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 ini, maka melaluinya kita dapat merenungkan 3 hal pokok tentang kebenaran sebagai buah dari iman Paskah. 3 hal pokok yang dimaksud adalah pengetahuan, pengakuan atau penghayatan, serta tindakan. Pertama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kebenaran Paskah, Matius dengan jelas memperlihatkan bahwa baik para murid, penjaga kubur atau serdadu-serdadu, maupun imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengetahui dengan persis bahwa Kristus benar-benar bangkit adanya. Matius melaporkan bahwa mereka semua melihat, menyaksikan, dan mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Kedua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebenaran Paskah itu, tulisan Matius dengan sengaja menunjukkan bahwa baik para murid, penjaga kubur, maupun imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengakui dengan sungguh secara diam-diam bahwa Kristus benar-benar bangkit. Kehadiran malaikat Tuhan di kubur Yesus yang dilihat oleh para penjaga kubur dan juga para murid telah memperkuat rasa percaya dan mempengaruhi sikap penerimaan mereka bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kebenaran Paskah, Matius memperlihatkan suatu tindakan yang bertolak belakang dari iman Paskah, yaitu adanya dusta atau kebohongan para penjaga kubur atau serdadu-serdadu maupun imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, yaitu bahwa mayat Yesus dicuri dan Yesus tidak bangkit. Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, iman Paskah yang menghantar kita memasuki lingkaran-lingkaran kebenaran itu mengajak kita untuk merenungkan tentang sejauh mana kita memiliki dan mengetahui suatu kebenaran, tapi juga sejauh mana kita mengakui atau menghayati sesuatu kebenaran, serta sejauh mana kita pun dapat melakukan tindakan-tindakan nyata tentang kebenaran itu. Kita mestinya meyakini sungguh bahwa kebenaran yang mengetahui, kebenaran yang mengakui serta menghayati, dan kebenaran yang bertindak sebagai buah dari iman Paskah selalu berdampak baik bagi keselamatan kita, kehidupan bersama kita, bahkan kebahagiaan kita di masa kini, masa depan, dan seterusnya. Sesungguhnya ini adalah harta terindah bagi hidup setiap orang percaya, karena melalui kebangkitan Kristus kita beroleh segala anugerah dan kasih karunia darinya. Dalam iman Paskah itu, saya mengajak Bapak Ibu para pelayan dan jemaat sekalian untuk bersama-sama kita melawan wabah virus corona saat ini dan menjalani hari-hari hidup kita dengan berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran di dalam Kristus. Jika kita mengetahui dan menghayati dengan baik bahwa sebagai orang-orang lemah kita membutuhkan pertolongan Kristus yang bangkit di dalam doa dan ibadah-ibadah, maka lakukanlah semuanya, karena dengannya Kristus mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita sekalian. Namun sebaliknya, jika kita mengetahui dan mengakui atau menghayati bahwa pentingnya doa dan ibadah bagi hidup setiap orang beriman
dan kita tidak melakukannya dalam tindakan nyata, maka kita adalah orang-orang yang berdusta di hadapan Kristus, Sang Kebangkitan itu. Kita mestinya meyakini sungguh bahwa kebenaran yang mengetahui, mengakui atau menghayati, dan bertindak sebagai buah dari iman Paskah selalu berdampak baik bagi keselamatan hidup bersama kita, sukacita dan kebahagiaan kita di masa kini dan masa depan. Kita semua mengetahui dan mengakui atau menghayati sungguh bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang telah diteguhkan dan diberkati nikahnya adalah suami istri yang harus saling mencintai, saling mengasihi, saling setia, penuh kemesraan, dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Maka jika setiap suami istri melakukannya dengan sepenuh hati, mereka adalah suami istri yang memegang teguh kebenaran sebagai buah dari iman Paskah dalam rumah tangga mereka. Namun jika sebaliknya ada suami atau istri yang mengkhianati pasangannya dengan berselingkuh, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak bersama-sama membiayai keperluan rumah tangga mereka, membiarkan pasangannya sendiri mencari nafkah, maka ternyata di dalam rumah tangga itu terdapat si pendusta yang rela melakukan kejahatan dan kebohongan bagi rumah tangganya sendiri. Demikian pun dengan anak-anak kita, jika mereka mengetahui dan mengakui atau menghayati bahwa belajar dengan rajin, tidak menipu orang tua dan sesama yang lain, tidak menghabiskan banyak waktu dengan game online, tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang menghancurkan, dan lain sebagainya, sebagai ekspresi menjadi anak-anak kebenaran, maka lakukanlah hal itu dengan takut dan gentar kepada Kristus, karena ekspresi menjadi anak-anak kebenaran itu membuka jalan menuju hari-hari hidup yang penuh keselamatan. Namun sebaliknya, jika anak-anak kita tidak melakukan semua itu, betapa mereka adalah anak-anak pendusta, karena mereka mendustai kebenaran dan mereka mendustai karya keselamatan yang mestinya mereka lakukan. Para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita tahu dan mengakui atau menghayati dengan baik bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selama ini tidak dapat dilakukan seperti biasanya, maka kebenaran sebagai buah dari iman Paskah mendesak kita dan membuka cara pandang baru bagi kita untuk dapat bertindak menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dapat mendatangkan penghasilan bagi keluarga kita, karena itulah kebenaran yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan. Dengan melakukan itu, maka kita bukanlah seorang pendusta yang dengan sengaja membiarkan masalah dan tantangan menyakiti hidup kita sendiri. Di situ kita belajar bahwa ternyata kebenaran sebagai buah dari iman Paskah memperlihatkan tentang jalan kebangkitan dan kemenangan itu penuh dengan pengorbanan dan perjuangan yang tidak mudah. Jika kita mengetahui dan mengakui atau menghayati bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata ada saudara dan sahabat kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yaitu doa, nasihat, perhatian, sembako, masker, pembersih rumah atau lingkungan, dan lain sebagainya. Maka lakukanlah segera, saudara-saudaraku. Karena uluran-uluran tangan seperti itu menjadi tindakan-tindakan kasih yang sangat berarti. Jika kita oleh tuntunan Roh Kudus dikerahkan untuk melakukan tindakan-tindakan penuh kasih yang berbagi itu, maka kita sesungguhnya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran iman Paskah. Dan kita bukanlah para pendusta yang rela membiarkan saudara-saudara kita, bahkan sahabat kita yang lainnya, menanggung kesulitan hidup mereka seorang diri. Para pelayan dan jemaat yang terkasih, di tengah dusta atau kebohongan yang ada di mana-mana, kita semua dipanggil untuk melawan dusta atau kebohongan itu dengan kebenaran sebagai buah dari iman Paskah.
Kita seringkali belum maksimal mewujudkan kebenaran karena kita cenderung mendiamkan kebenaran itu dan membiarkan dusta atau kebohongan menjadi yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kita cenderung berhenti pada level mengetahui dan mengakui atau menghayati kebenaran di dalam iman Paskah. Tetapi terkadang kita masih jauh dari level tindakan iman Paskah itu sendiri. Iman Paskah mengajak kita untuk tampil menjadi saksi kebenaran, tampil dan berani dalam tindakan menyampaikan kebenaran kepada setiap makhluk, dan jangan biarkan kebenaran di dalam Kristus itu membisu. Oleh karena itu, segeralah lakukanlah tindakan kebenaran itu bagi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan hidup bersama kita. Karena ketika kita menjadi saksi-saksi kebenaran Kristus dalam tindakan-tindakan iman yang nyata, kita sesungguhnya sementara berjuang mewujudkan kasih Kristus yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan membahagiakan. Marilah saudara-saudaraku, kita berjanji dalam iman kita bahwa hidup kita bukanlah hidup untuk berdusta, melainkan hidup untuk mewartakan kebenaran Kristus yang bangkit. Selamat hari Minggu, para pelayan dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.